Jadi dulu itu saya sempet pada hamil kedua itu mengalami janin tidak berkembang. Oke. Jadi, pada saat umur 7 month atau 28 weeks ya kalau nggak salah. Ya. Jadi, janin itu meninggal di dalam. Ngelahirin begini amat ya gitu kan. Nah, Tapi jangan takut buat hamil ya. kalau badan balance itu sama dengan sehat. Oke. Gitu. Makanya saya meng-create itu Oke. untuk membantu ibu-ibu yang lain. TCM ini tidak bisa menggantikan Western medicine. Dan Oke. Western medicine ini juga tidak bisa menggantikan TCM. Ada rumah sakit itu khusus TCM. Jadi dokternya itu ya periksanya megang nadi. Megang Gimana? nadi. Kita perlu nonton sampai akhir video karena akan ada banyak banget hal yang akan Ibu Yuli sharing soal TCM ini. Ruang Healing Alami. Halo, di sebelah saya ada seorang ibu dengan kisah yang sangat luar biasa. Awalnya, ia hanyalah ibu biasa, tapi kegagalan dalam kehamilannya membuatnya ia memiliki ambisi yang sangat besar. Menolong ibu-ibu lain untuk bisa pulih secara lembut dan alami. Dengan produk berbasis TCM, ia menemani ibu promil, hamil, hingga pasca melahirkan, dan sudah banyak ribuan ibu lainnya merasakan manfaatnya. Hari ini, kita akan berdiskusi dengannya dan membuka obrolan tentang dunia ibu yang banyak orang jarang bicarakan. Selamat datang Ibu Yuli. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, baik sekali. Hari ini saya melihat ibu sangat, energinya tuh, auranya spreading banget. Oh ya, oke. Kayaknya hari ini banyak yang mau di-sharing ya. Oh iya, banyak. Soal seputar keluarga, saya dengar ada kalimat-kalimat TCM tadi ya yang saya baca soal profil ibu. Mungkin kita akan start dari ibu personalnya, nama, mungkin udah punya anak berapa, kemudian ya mungkin kita bisa start dari sana. Oke, halo, saya Yuliana. Saya founder dari Ciapo dan ibu dari 4 anak juga. Anak pertama saya umur 13, Oke. udah teenager, dan yang 3 lagi masih toddler. Oke. Toddler and kids lah. Oke. Kegiatan saya sehari-hari ini building ciapo.id sambil take care of my 4 kids. Ini waktunya gimana caranya Ibu bisa separate nih? Itu cukup challenging sih buat saya. Karena waktu saya kan sama seperti yang lain 24 jam juga. Oke. Jadi Ini menarik, challenging. Ya, betul. Kadang ada ibu yang merasa, aduh nggak punya waktu banyak hal. Tapi saya merasa Ibu Yuli perlu dicontoh ya. Punya 4 anak, masih butuh untuk waktunya semua sama sosok ibunya. Tapi di sisi lain, Ibu Yuli ini juga membangun bisnis Ciapo.id. Iya. Oh iya, Ciapo.id. Base TCM Traditional Chinese Medicine Base. Udah berapa lama Bu si Ciapo.id ini? Mulai berdiri dari Oktober 2019. Sudah berapa tahun tuh berarti? 6 tahun. 6 tahun? Iya, Wow. 6 tahun. Itu berarti startnya memang dari anak keberapa Bu? Dari anak terakhir. Anak terakhir saya kebetulan umur Januari nanti umur 6. Dan twins. Nah, mereka itu yang menjadi inspirasi saya. Kenapa saya menciptakan Ciapo. Oke, ini langsung ada hook-nya ya. Iya. Karena saya yakin ada beberapa pesan-pesan atau manfaat yang mau Ibu sharing. Tapi sebelum itu, mungkin saya perlu tahu dulu nih Bu, kita mau tahu dari lingkungan keluarga Ibu itu secara mungkin kegiatannya yang mungkin biasa dilakukan bareng-bareng, atau ada beberapa tradisi-tradisi spesial kah di keluarga Ibu? Karena tadi mengingat Ibu punya produk yang TCM ya. Karena jujur, saya juga sejujurnya agak awam dengan TCM. Mungkin Ibu bisa sharing soal itu. Dari kecil, keluarga saya memang pengkonsumsi atau terbiasa dengan Ciapo. Jadi Ciapo itu adalah sup herbal yang dikonsumsi untuk meningkatkan imun. Imun, tergantung. Misalnya kalau banyak kan, Ciapo itu variasinya banyak. Jadi kalau misalnya butuh konsentrasi, ada Ciaponya khusus. Butuh imun, ada Ciaponya khusus. Nah, dari kecil itu mama itu selalu setiap minggu pasti ada rutin Ciapo.
Selalu buatin Selalu buatin. untuk siapapun anaknya. Untuk satu keluarga. Itu keluarga. Oh. Iya, jadi oke. untuk satu keluarga. Misalnya kalau kita lagi, misalnya nih, kalau lagi mau ujian, wah, kan pasti takut drop, takut apa. Jadi mereka itu, mama itu akan masakin cappo. Jadi dari kecil memang kita udah familiar dan terbiasa dengan Oke. sup-sup herbal. Yang menggampangkan untuk membedakan antara sup ibu-ibu lain masaknya di weekend ini sama sup cappo itu apa sih Bu yang mungkin kita perlu tahu gitu dari sup ini? Kalau dari sup ini ya karena ada kandungan Chinese herbalnya ya. Kandungan Chinese herbal. Iya, karena ada Chinese herbalnya. Oke. Kalau misalnya sup-sup biasa kan sup ayam dengan wortel, Oke. dengan sayur-sayuran. Nah, kalau ini ayam kampung dengan herbal Chinese gitu. Yang paling umum biasanya yang ditaruh di kandungan itunya apa Bu? Yang paling umum biasanya pasti ada goji berry. Goji berry. Ayo ibu ada yang tahu goji berry? Ini biasanya masaknya cuman bayam, Iya. kangkung, tapi dengar-dengar kata goji berry. Nah, setelah itu? Goji berry, mungkin ada ginseng-ginsengan. Oke. Terus ada biji lotus, terus ada red dead stick, kurma merah, dan banyak lagi sih, banyak-banyak. Jadi memang dari kecil ini dari ibunya, mamahnya ibu sudah punya satu tradisi yang dimana setiap minggunya siapin semua cappo yang khususnya memang buat jaga imun gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian saya sempat baca untuk cari tahu gitu ya untuk profil ibu. Dulu ibu sempat mengalami satu kesedihan ya pada saat dikala itu. Dan ada nggak sih kayak peran beberapa sup-supan herbal yang dikasih sama mama ini untuk di masa yang pada saat itu? Ada. Jadi pada saat itu saya mengalami janin tidak berkembang pada saat 7 bulan. Di anak ke? Anak kedua. Anak kedua. anak Ibu, kedua. ibu oke udah untuk cerita soal ini? Iya, oke, nggak masalah. Ibu nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Jadi dulu itu saya sempat pada hamil kedua itu mengalami janin tidak berkembang. Oke. Jadi pada saat umur 7 month atau 28 weeks ya kalau nggak salah. Ya. Jadi janin itu meninggal di dalam. Jadi pada saat itu ya tetap melakukan sesar. Tetap melakukan istilahnya kayak keguguran lah, tetap melakukan cappo. Jadi masa nifas itu tetap dijalankan. Karena ya memang sudah seperti orang melahirkan kan, gitu. Cuman bedanya babynya tidak survive, gitu kan. Nah, dari situ mama tetap bikinin. Untuk apa nih dibikin ya? Buat imun tadi bukan? Oh enggak, tetap melakukan postpartum cappo ini. Oh, cappo yang tadi sup dibuatnya awalnya buat keluarga, ini juga dibuat ibu pas setelah melahirkan ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi ya dari situ, dari semua fase dari saya kecil sampai saat ini pun saya tetap mengkonsumsi cappo. Cuman mungkin kalau dari kecil capponya ini, kalau remaja ini, kalau masa promil ini, dan beda-beda gitu. Jadi di saat waktu ibu mengalami kesedihan itu, mamanya ibu benar-benar support ya. Support. Dari lingkup yang dimana dia masakin sesuatu buat pemulihan ibu gitu ya. Dari saya kecil sampai sekarang, bahkan sampai detik ini masih support. Oh. Orang tua pasti selalu support, apalagi mama ya. Tapi kenapa memang mama itu percaya banget sama si TCM yang tadi cappo-cappo ini ibu dan bisa masakin terus buat ibu? Ya karena manfaatnya bagus dan sudah terbukti gitu. Jadi kalau misalnya kita minum cappo itu misalnya jarang sakit, terus pemulihan pasca melahirkannya lebih cepat, terus kalau promil itu banyak yang berhasil karena mungkin rahimnya dingin atau segala macam. Jadi menurut saya it works. Jadi ibu mulai mempelajari lebih soal TCM tuh setelah melahirkan tadi atau gimana? Enggak, dari kecil saya memang sudah TCM. Nah, ini menarik ya karena ilmu ini nggak banyak orang lain yang tahu. Meskipun tahu herbal, Chinese turun-temurun gitu. Cuman dari tradisional Chinese medicine ini pas ibu pelajarin apa sih yang spesial dari ilmu ini yang mungkin ibu bisa share? Kenapa ibu mau kayak willing? Saya mau coba pelajari TCM. Ya. Apa yang spesial dari ilmu ini, Bu?
Tujuannya tuh apa sih buat Oke, mempelajari ilmu ini? dari awal dulu ya. Ya. Dari awal, dari muda itu saya suka banget sama herbal-herbalan. Suka banget. Nggak Oke. tahu, saya terobses dengan herbal-herbalan. Nah, ini kenapa alasan Ibu Yuli kelihatan sangat awet muda ya. Kuncinya adalah herbal-herbalan. Oke. Oke, saya suka banget. Bahkan saya pernah ngambil course bikin jamu. Oh Kayak iya, gitu. Iya benar. di tahun 2025 ini ngambil course bikin Iya, jamu. iya. Saya ada ikut course bikin jamu. Oke. Terus saya ikut course TCM juga of Oke. course di Singapura kemarin. Dan memang saya suka gitu. Dan akhirnya kenapa saya lanjutkan ya di TCM bukan di jamu-jamu ya karena Oke. memang dari kecil memang kita konsumsinya itu kan. Ya. Nah, jadi saya suka. Oke. Dan hasilnya itu dikonsumsi sama kita sekeluarga ini ya oke, bagus gitu. Dan termasuk Ibu juga rasain benefit positifnya ya dari si TCM ini ya. Dari beberapa yang udah Ibu pelajarin gitu ya. Awalnya Ibu ngira ini cuman fokusnya di promil aja sampai pasca melahirkan atau Ibu pelajarin yang lain juga? Apa memang fokusnya untuk di situ aja? Si TCM ini. TCM ini tadinya biasa orang kalau denger Cakpo itu pasti lu habis lahiran ya. Oke, stigmanya selalu itu ya. Stigmanya selalu Oke. Cakpo untuk lahiran. Oke. Habis lahiran harus Cakpo. Ya. Stigmanya mungkin awalnya mungkin di sana. Ya. Jadi yang terinspirasi dari yang saya bilang dari anak kembar saya kemarin. Itu saya bikin produknya itu memang terinspirasi dari si Cakpo melahirkan ini, dari si kembarku gitu. Apa yang Ibu merasa TCM ini spesial? Apakah memang dia fokus sama penyembuhan aja untuk tadi recovery Ibu pasca melahirkan atau justru dari Ibu yang setelah cari tahu juga dan experience Ibu juga gitu ya? Apa yang lebih dari cuma sekedar mengobati kalau dari TCM ini yang Ibu percaya? Kalau TCM itu yang saya percaya itu dia nggak cuman mengobati gejala ya. Oke. Jadi dia mencari dulu akar masalahnya ini apa sih? Misalnya nih kalau kamu sakit kepala misalnya. Kalau misalnya obat-obatan di luar kan dikasih mungkin paracetamol atau apa gitu kan. Langsung setengah jam sakit kepala hilang. Oke. Nah, kalau TCM itu dia mencari tahu dulu. Mencari dulu akar masalahnya. Kamu sakit kepalanya gara-gara apa? Apakah pencernaan? Apakah kurang tidur? Apakah stres? Nah, dicari tahu dulu. Jadi itu dulu yang diobatin. Nah, dari situ baru otomatis kalau misalnya organ-organ sudah balance, udah oke, otomatis sakit kepalanya akan hilang atau gejala sakitnya akan hilang gitu. Oke. Setelah diobati, apakah ada treatment spesial yang memang dia tuh untuk jaga biar nggak kambuh lagi? Jadi kalau herbal itu nggak mungkin langsung instan. Tapi lebih ke pemulihan dan menjaga stamina agar badan itu tetap balance. Jadi kayak mungkin bisa dibilang sustain gitu Mas? Iya, kalau badan balance itu sama dengan sehat. Oke, kalau badan balance sama dengan sehat. Maksud balance itu biar mudah dimengerti ibu-ibu adalah? Balance itu jadi badan itu kayak kalau dari ilmu TCM itu ada yin and yang. Jadi badan itu nggak boleh terlalu panas atau nggak badan itu nggak boleh terlalu dingin. Oh, saya mulai ngerti. Jadi TCM ini hadir untuk membalance. Iya. Oh, makanya kenapa kalau ada yang nggak balance tuh jadi sakit. Iya, betul. Oh, jadi ini asumsi saya ya. TCM ini memang gimana caranya membuat ya stabil aja. Jadi gampang sakit. Balance, iya. Oke. Nah, untuk ibu-ibu yang belum tahu ya, makanya kita perlu nonton sampai akhir video karena akan ada banyak banget hal yang akan Ibu Yuli sharing soal TCM ini. Ilmu pertama adalah soal ternyata tubuh yang sakit itu karena yin and yang-nya nggak stabil. Ada nggak sih herbal-herbal dasar yang pasti ada di rumah ibu dan itu buat apa sih, Bu? Oke, ada. Yang pasti goji berry. Goji berry? Iya, itu buah? Goji berry itu pasti saya ada paling nggak sekilo lah di kulkas. Itu buat apa, Bu? Itu buat kalau misalnya anak-anak, karena anak saya itu setiap hari saya masakin sup. Setiap hari? Nah, teman-teman saya pasti tahu deh. Kalau saya pergi sama anak-anak, udah pasti bawa 1 termos sup. Oke. Gitu kan, buat anak gitu. Yeah. Jadi setiap kali saya masak sup, saya kasih segenggam goji berry. Ya, jadi goji berry itu untuk imun, antioksidan, dan buat mata. Itu dimasaknya di gimana caranya sih? Langsung aja cemplungin aja ke sup. Sup Cakpo?
Enggak, sup Sup apapun. Oh, Sup oke, apapun. oke. Misalnya lagi masak sup kentang, sup wortel, cemplungin aja Oke, oke. gitu. Yang kedua? Yang kedua pasti ada kurma merah sih. Itu untuk saya. Oke. Kurma merah jujube. Jadi kalau misalnya saya ngerasa saya lagi badannya kok kayak nggak enak nih, apalagi habis menstruasi gitu Ya. kan, saya pasti gunting potong-potong itu kurma merah, saya cemplungin ke termos, saya minum seharian. Oh, jadi si kurma merah ini Mm-mm. bisa bermanfaat untuk Nambah darah, Oke. terus buat hormon cewek juga bagus gitu, hormon wanita. Ini pas banget ya, sebentar lagi mau bulan puasa nih Bu ya. Kurma. Itu kurma juga harus disiapkan juga ya. Selain Iya. kurma-kurma yang memang dibuat konsumsi buka puasa, kurma merah juga bagus buat wanita ya Bu ya. Ada lagi bahan yang ada selalu di rumah? Lohanko. Oke, saya baru dengar nih Bu. Lohanko itu monk fruit. Monk fruit, Jadi kan oke. kalau misalnya anak-anak batuk pilek atau apa, itu saya selalu bikinin Oke. gitu. Dan mereka suka karena rasanya manis. Apa sih yang mau Ibu share soal kepercayaan Ibu dengan TCM ini secara general? Menurut saya TCM ini nggak ada, TCM ini bagus. Jadi nggak bagusnya gitu loh. Oke. Dan ini memulihkan ibu-ibu ini dengan cara yang alami, nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Iya, maksudnya nggak ada efek samping yang kalau dikonsumsi secara wajar ya, Oke. gitu. Jadi menurut saya apa yang saya create atau apa yang saya create ini, karena itu yang saya konsumsi juga. Oke. Ya, jadi apapun yang saya create, produk apapun yang saya create ini saya konsumsi. Jadi nggak mungkin saya maksudnya saya harm myself gitu kan untuk saya jual ini tapi saya nggak konsumsi. Itu enggak. Iya. Karena saya percaya produk saya bagus dan saya mengkonsumsinya sendiri, makanya saya menjual itu atau meng-create itu untuk membantu ibu-ibu yang lain. Berarti sekarang fokusnya Ibu mengambil dari ilmu TCM ini buat diaplikasikan ke produk ini itu dalam lingkup Ibu Promil apa gimana Bu? Sekarang ini fokusnya? Semua sih ya. Kita dari yang harian juga ada, tapi mungkin lebih ke ibu-ibu promil, pasca melahirkan, waktu hamil gitu. Karena masa promil dan saya merasakan sendiri masa promil sampai pasca melahirkan itu si ibu itu, apalagi ibu-ibu baru ya, kayaknya apalagi ibu-ibu baru itu kayak mereka merasa this is the first time, bagaimana nih rasanya gimana gitu. Apalagi terus kalau misalnya kalau udah hamil dan pasca melahirkan itu hormonnya bergejolak seperti itu. Jadi saya merasakan mungkin mereka akan merasa lebih emosional seperti itu. Jadi dari semua yang udah pengalaman Ibu, akhirnya Ibu mempelajari TCM perlahan. Terus akhirnya ketemu nih satu produk yang Ibu yakin bisa menolong juga ibu-ibu di luar sana gitu ya. Jadi selain karena ada pengalaman tadi, proses sampai pada akhirnya bisa ke craft itu terus dibuat jadi, apakah cuma satu produk aja Cakpo Bu? Kita banyak. Nah itu prosesnya tuh gimana Bu sampai sekarang bisa menolong ribuan ibu? Jadi mungkin produk kita yang lebih utama itu yang produk paket melahirkan ya. Produk paket melahirkan? Iya, paket melahirkan yang 28 hari. Oke. Sewaktu melahirkan itu, kita ibu-ibu muda itu nggak ngerti. Saya mau ciak podong gitu. Saya mau ciak podong. Cuma saya nggak ngerti harus mulai dari mana. Harus beli bahannya apa, gramasinya berapa, belinya kemana, cara minumnya, cara masaknya bagaimana. Itu kita yang muda-muda itu dulu saya nggak ngerti gitu. Jadi harus bergantung dengan orang tua. Nah, saya memikirkan bagaimana kalau yang ibu-ibu muda ini, yang orang tuanya jauh atau orang tuanya juga nggak ngerti, itu mereka mau siapa, mau pemulihan badan itu seperti apa nanti? Tapi emang ini seribet itu Ibu ya, untuk buat kayak mengolah kandungan itu ribet ya? Ribet sih. Kalau menurut saya sih ribet ya dulu ya. Kalau waktu saya belum mengerti, saya ribet. Ini apa bahannya? Ini namanya apa? Ini mau ditaruhnya berapa banyak? Gitu. Bahan ini campur ini oke enggak? Nah itu udahlah mendingan nggak usah deh gitu. Banyak kan ibu-ibu yang kayak gitu. Karena ribet jadi udah deh nggak mau
nggak usah capo Capo, gitu. oke. Sedangkan kalau keluarga saya itu capo itu wajib setelah Hmm. melahirkan. Justru kalau kamu nggak capo malah, hah lu nggak capo gitu kan? Oke, oh karena udah tadi turun-temurun ya? Turun temurun Temurun dan ya? memang fungsi manfaatnya ke badan itu bagus Oke, gitu. oke. Pemulihannya lebih cepat. Terus kedepannya nggak sakit-sakitan. Kayak gitu. Turun-temurun ini memang dari keluarga aja atau memang udah berapa tahun? Dari keluarga dan memang di negeri asalnya itu Oke. sudah ribuan tahun Oke. dikonsumsi gitu. Jadi kalau misalnya udah ribuan tahun, itu kan nggak mungkin produknya nggak bagus. Oke. Produknya dan herbalnya itu nggak mungkin nggak bagus karena itu diulang lagi berarti ada manfaatnya dong gitu. Saya coba sempat cari tahu kalau memang ibu punya produk Cakpo paket pasca melahirkan 14 sampai 40 hari. Kenapa memang dikhususkan untuk 14 sampai 40 hari setelah melahirkan? Apa yang spesial? Apa yang perlu ibu-ibu lain tahu dari benefitnya? Jadi setelah melahirkan itu selama 40 hari itu atau 28 hari itu tubuh ibu itu memang perlu nge-recharge lagi atau diberi nutrisi lagi. Karena kita sudah kehilangan banyak darah. Terus udah luka, nutrisi-nutrisi dan gizinya si ibu itu diserap oleh janin untuk membentuk satu manusia kan berarti kan. Nah, jadi istilahnya itu kalau sehabis melahirkan itu badan ibu tuh kayak bucket es. Kayak satu tong es dingin dan gampang masuk angin, gampang sakit seperti itu. Tugasnya Cakpo itu adalah menge-recovery, mengisi kembali si ibu, badan ibu ini kembali normal istilahnya. Jadi memang fokusnya adalah recovery. Recovery, memberi energi lebih, memberi recovery darahnya menambah darah lagi seperti itu. Jadi memang satu Cakpo ini kayak buat 14 hari ke depan tuh sama 40 hari ke depan tuh sama Cakponya ya. Satu Cakpo gitu ya. Beda-beda. Nah, kenapa di Cakpo ini kita create 28 hari dengan harinya yang berbeda-beda. Cakponya? Paketnya harinya berbeda-beda. Karena tubuh ibu itu kita create sesuai dengan kebutuhan tubuh ibu. Karena setelah melahirkan itu pasti badan kita itu terkuras. Istilahnya terkuras itu istilahnya kata orang tuh turun mesin gitu istilahnya. Turun mesin. Jadi kayak banyak darah hilang. Terus nutrisi ibu itu diserap semuanya sama janin, sama baby. Terus kita juga lemas, terus cepet capek, gampang masuk angin, suka kedinginan. Nah, that's why kita menciptakan 28 hari itu karena dan berbeda-beda setiap weeknya sesuai dengan kebutuhan ibu. Jadi kebutuhan week 1 itu akan berbeda dengan kebutuhan week 4. Jadi Cakpo yang dipakai itu beda-beda? Beda-beda, setiap harinya berbeda-beda. Oke. Nah, week 1 itu kita fokusin ke rahim. Darah kotor supaya lebih bersih, terus pemulihan rahim, terus menambah darah, menambah qi atau energi dari ibu. Nah, setelah itu sudah terpenuhi di week 2 itu baru kita fokusin produksi ASI. Nah, mungkin lebih ke nambah energi lagi, nambah darah, hormon dan sebagainya. Dan week 3 lebih ke organ, kayak organ-organ yang setelah week 1 dan week 2 secara organ vitalnya sudah terpenuhi, ternutrisi. Di week 3-nya baru kita ke pinggang, tulang belakang, supaya nggak sakit pinggang. Biasa kalau misalnya sesar, epidural atau anestesi kan pasti hitnya ke pinggang ibu-ibu, pasti sakit pinggang ibu-ibunya. Nah, di situ kita benerin di situ. Terus rambut rontok. Sampai ke rambut rontok? Iya, bahkan ke kulit-kulit. Itu kita benerin di week 3. Nah, setelah itu baru kita ke week 4 untuk investasi kesehatan yang lebih jangka panjang. Jadi untuk supaya nggak gampang sakit nanti. Lebih ke strengthening atau menguatkan gitu. Jadi ini memang sup aja atau ada beberapa yang lain di luar dari sup? Kita selain sup itu kita juga prepare ada teh Red Dates Tea. Red Dates itu
teh kurma merah. Hmm. Nah, teh kurma merah ini yang akan menambah ASI, menambah darah, dan supaya energi atau chi kita itu terus banyak gitu. Nah ini cocok banget ya Terus ditingkatkan. menjelang bulan puasa nih Bu. Ini kayaknya akan banyak dicari deh. Oke. Berarti tadi ada teh, ada lagi di luar dari teh dan sup. Ada herbal bath. Herbal bath. Herbal bath itu kayak rempah untuk mandi, khusus ibu melahirkan. Oke, untuk fungsinya? Fungsinya untuk lebih ke nggak masuk angin, nggak gampang masuk angin, terus badannya suka pegel-pegel, terus mencegah rematik, terus mencegah masuk angin. Jadi lebih ke untuk menguatkan tubuh aja sih. Nah ini concern yang ibu-ibu sering omongin ya. Aduh takut rematik mau mandi, mau jadi moms yang glowing tapi mau mandi takut rematik. Iya ya, karena setelah melahirkan itu gampang banget masuk angin, gampang banget. Jadi pori-pori kita tuh kayak kebuka gitu kan, terus kayak kita tuh gampang dingin gitu istilahnya. Ini kalau consider ini ibu-ibu mungkin juga berpikir kalau memang pasca melahirkan mereka fokus sama yang formal medis ya dalam tanda kutip ya memang ke dokter gitu ya. Kayak ibu ngelihat nggak sih kalau misalkan dari herbal ini tuh justru nggak berseberangan atau misalkan ya bisa jadi bagian dalam penyembuhan ini. Dari yang ibu lihat tuh seperti apa sih kalau TCM ini? Kalau menurut saya TCM ini tidak bisa menggantikan Western medicine. Dan Western medicine ini juga tidak bisa menggantikan TCM. Kenapa? Karena mereka itu menurut saya selalu berjalan berbarengan atau beriringan. Berjalan, oke. Ini kayak sangat-sangat sensitif ya. Ibu bisa sharing dengan apa yang ibu lihat di luar sana soal hal ini. Oke, jadi kemarin itu saya sempat ke Singapura, sempat ke Malaysia, sempat ke China, di Taiwan juga. Mereka menganggap TCM itu sudah seperti Western medicine. Jadi ada rumah sakit itu khusus TCM. Jadi dokternya itu ya periksanya megang nadi. Megang nadi. Diagnose pulse. Contoh ya, dok, saya sakit. Pegang nadi. Oh, kamu gini ya, kamu gini ya. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang itu, dia bilang. Terus diresepin obat. Nah, obatnya itu bukan berupa kapsul, tablet, bukan. Jadi obatnya itu benar-benar, oke, ini obat ke farmasi, 4 jam lagi kamu datang ya. Ini kayak di dunia Marvel ya. Tahu film Doctor Strange kayaknya. Kita datang sakit, diperiksa tangan-tangannya terus dikasih obat yang herbal. Iya, itu Bu. Iya, jadi 4 jam lagi kamu datang ya gitu kan misalnya. Nah, setelah 4 jam lagi datang, itu sudah berbentuk pouch yang sudah digodok. Jadi sup yang sudah digodok. Oh, jadi oke, gambarnya kayak gini. Ya, jadi obatnya itu ya berbentuk sup. Atau enggak tonik herbal gitu. Jadi memang dalam satu rumah sakit itu saya ke sana, satu rumah sakit itu memang semuanya sinse atau TCM practitioner. Oke. Nah, si expert inilah ya. Ya, jadi menurut saya di luar itu TCM dan Western itu tidak bisa menggantikan. Kenapa? Mereka berjalan beriringan. Contohnya kalau sesar itu kita memakai atau pemulihan pasca sesar itu kita menggunakan Western medicine dan TCM medicine. Kenapa? Karena dalam sisi Western medicine itu pasti kan pembedahan itu Western medicine, anestesi itu Western medicine, painkiller itu Western medicine. Tapi setelah pemulihannya itu kita pakai TCM medicine. Jadi kita pakai TCM treatment. Jadi supaya menambah darah, nggak gampang capek, nambah energi, terus nggak gampang masuk angin, terus lebih kayak kualitas tidurnya lebih bagus dengan Western. Jadi saling mendukung gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin herbal ya, ini kan bisa dibilang jatuhnya kayak alternatif gitu ya Bu ya. Banyak orang-orang Indonesia yang mungkin mereka juga setuju ini turun-temurun, tapi ada yang menganggap herbal nggak instan, terlalu lama prosesnya, nggak terlalu strong, nggak terlalu kuat gitu. Nah, dari apa yang ibu percaya gitu, kenapa ibu juga tetap yakin dengan konsep TCM ini disebarkan untuk semua ibu yang dari promil sampai pasca melahirkan ini? Kenapa Bu? Kenapa memang ini terkesan sangat lama?
prosesnya? Oke. Semua herbal saya yakin gak ada yang instan. Oke. Karena menurut saya kalau herbal yang aman itu ya memang harus bertahap. Gak bisa kamu itu hari ini minum besok sembuh. Itu kalau herbal itu gak mungkin. Kayak semua obat gak mungkin deh. Gak mungkin, Iya, benar. iya, iya. Jadi harus bertahap. Jadi kalau misalnya herbal itu cara bekerjanya itu lebih kayak menormalkan tubuh daripada memaksakan tubuh. Iya. Jadi kayak lebih sebenarnya ada efeknya, cuma bertahap sedikit-sedikit. Jadi yang dirasain ke tubuh tuh nggak ada gitu. Kita berasanya nggak. Tapi Nah, sebenarnya oke. udah pemulihan secara bertahap gitu. Nah, ini buat ibu-ibu ya yang suka pengobatan cepat-cepat nih perlu didengerin nih. Ini dari sudut pandang TCM ya. Jadi intinya adalah TCM ini memang pelan-pelan ya, Pelan-pelan, bertahap, tapi konsisten. konsisten. Oke. Dan ini termasuk yang kayak dibilang keras gitu nggak sih, Bu? Oh enggak. Jadi herbal itu enggak ada herbal yang aman itu justru yang memang yang lama gitu kan. Nah, kalau yang keras itu enggak. Setahu saya herbal itu jarang ada efek samping. Oke. Kalau digunakan secara tepat Oke. gitu. Tapi saya kemarin sempat kepo nih sama sosmednya Cak.id ya. Kalau misalnya kalau ada customer ibu yang ngerasa pemulihan lebih cepat. Oke. Ternyata bisa lebih cepat, Bu. Oh pasti banyak kok customer itu yang datang dan mereka, oh iya saya anak pertama saya nggak capo, Oke. anak kedua saya capo, Oke. ternyata asinya lebih banyak, terus saya lebih aktivitasnya jadi lebih enak, di minggu keberapa aja saya udah mulai kerja atau apa, beda sama yang nggak capo. Oke. Jadi itu kan perbandingan yang real ya, Ya. dari anak pertama sama anak kedua gitu. Bu, saya ada tambahan nih, Bu. Saya ngeliat di e-commerce-nya Cak.id, wah harganya segini nih. Kenapa tetap worth it sih? Menurut Ibu, apa yang spesial dari saat kita mengeluarkan uang segini buat pasca melahirkan istri-istri, suami-suami ini, kenapa harus pilih Cakpo? Oke, nah kalau untuk pasca melahirkan itu kan menurut saya investasi jangka panjang untuk si ibu. Oke. Ya kan, untuk tubuh ya, untuk kesehatan. Jadi dari kita udah meng-create itu dari day 1 sampai day 28 itu memang kita targetkan untuk masing-masing organ. Karena setelah melahirkan itu ya semua organ itu terpengaruhi gitu kan. Misalnya dari day 1 kita nge-treat untuk rahim. Day 1 day 2 itu kalau ya day 1 day 2 itu kita nge-treat rahim. Jadi pemulihan untuk luka rahim, pembersihan darah kotor dan segala macam. Lalu di day 11 itu kita nge-treat hormon. Hormon itu kalau setelah melahirkan itu pasti kacau balau. Jadi kita nge-treat hormon supaya si ibu itu ngerasa moodnya enak, enggak capek gitu kan, badannya juga berasa enak. Lalu jadi masing-masing day itu ada special ingredient yang dikhususkan buat mengobati masing-masing permasalahan itu. Iya betul. Jadi ada special ingredient. Jadi bukan pengulangan. Pengulangan maksudnya? Pengulangan misalnya kayak misalnya dengan satu racikan herbal diulang 7 hari. Oh oke, saya mulai nangkep. Nah terus diulang misalnya herbal yang kedua diulang 7 hari lagi di week kedua. Nah itu kita nggak begitu. Jadi kita nge-treat semua masalah-masalah si ibu lahiran itu kita treat satu-satu. Oke. Gitu ya kan. Nah misalnya di day 19 kita nge-treat bagian tulang pinggang. Jadi di day 21 kita nge-treat mungkin di kulit ibu gitu. Sampai ke kulit? Semua masalahnya si ibu lahiran itu kita treat di sana. Ini baru produk yang cocok banget nih ya buat ibu pasca Jadi bukan pengulangan ya. Kayak ibu luar sana perlu tahu deh ya dari produk ini. Ini menarik sih, Bu. Kalau dari pemilihan grade-nya gitu, Bu, apa yang spesial yang dimiliki sama Cakpo? Yang pasti kita memakai grade premium ya semua ya. Jadi itu memang harga yang membedakan sih. Dan grade premium itu maksudnya seperti high grade ya. High grade itu seperti misalnya untuk kandungan ginsengnya kita pilih yang benar-benar grade premium seperti mungkin bukannya di ekor-ekornya yang kita pakai, tapi di kepalanya. Seperti itu. Dan ukurannya juga
kalau herbal itu kalau misalnya ukurannya yang besar sama ukuran yang kecil itu kan manfaatnya beda. Ya. Dan ada juga yang selain ukuran itu aromanya yang strong sama aroma yang biasa aja, yang pasti aromanya strong yang kita pakai. Karena memang itu karena yang dari awal saya bilang, saya meng-create produk dan menjual produk itu yang harus the best karena saya harus mengkonsumsi itu gitu. Maksudnya duluan ya? Karena saya mengkonsumsi itu gitu. Berarti ini ada satu yang mau saya flashback nih ya, Bu ya. Pada saat dulu, kita balik lagi ke dulu, Ibu konsumsi itu, dari Ibu sendiri ngerasain apa sih yang kayak, wah gara-gara ini saya ngerasain gini banget, aku membuat gini deh akhirnya buat ibu-ibu lain, yang berdasarkan experience Ibu dulu. Setelah saya melahirkan minggu pertama itu badan tuh capek banget. Kayak kita jalan atau naik tangga atau even mandi aja itu kayak ngos-ngosan gitu. Jadi saya mandi itu harus duduk. Jadi badan tuh capek banget. Nah dengan kita Ciapo di week kedua, week ketiga itu kita udah mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Misalnya deh di week pertama saya mandiin bayi itu kan nunduk begini kan. Kayak kita mandiin nunduk gitu kan. Itu tulang belakangnya sakitnya minta ampun. Itu padahal masih muda umurnya Bu ya? Itu masih muda. Itu sakitnya minta ampun, kayak nyeri, kayak ditusuk-tusuk gitu. Enggak. Ini relate nih, ibu-ibu nonton pasti relate nih. Itu benar-benar saya ngerasain. Saya pikir, oh my god, ngelahirin begini amat ya gitu kan. Nah, tapi jangan takut buat hamil ya. Jangan aku bilang lagi. Nah, lalu saya minum itu Ciapo, saya terus karena mama masak kan setiap hari, mah saya sakit pinggang nih. Jadi dikasih lah salah satu ingredientnya namanya Eukomia bark. Nah itu yang kayak pohon kayu. Nah itu untuk pinggang. Nah itu setelah saya minum seminggu, 2 minggu, nah di minggu keduanya itu saya udah bisa mandiin. Maksudnya saya udah bisa nunduk begini, gantiin pampers dan beraktivitas seperti biasa. Jadi ya itu the real benefit yang saya dapat ya itu. Gitu, dan saya percaya itu semua karena Ciapo. Wow, good line. Bu, ada pesan penting gak sih untuk ibu-ibu yang penasaran nih mau cari tahu lebih, gak cuma Ciapo ya, tapi dari TCM gitu, apa sih yang mereka perlu kasih satu statement kalau ini tuh sangat bagus buat mereka dari Promil sampai ke depannya? Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan mengkonsumsi Ciapo karena Ciapo ini tidak berseberangan dengan obat-obatan. Malah Ciapo ini akan mengcovery tubuh ibu pasca melahirkan dengan alami dan gentle, bahkan halal. Kemudian ada ritual lain gak sih Bu yang Ibu lakukan sama anak-anak sebagai ibu dengan banyak bisnis? Biasanya kalau Sabtu itu pagi-pagi itu kita sarapan bareng. Sarapan bareng, terus kita berjemur, sunbath. Udah pasti. Berjemur, karena anak-anak kan kalau misalnya sekolah mereka jarang terpapar matahari ya. Jadi berjemur. Nah setelah berjemur itu biasanya bawa jamu lewat. Bawa jamu? Tapi dia pakai motor. Zaman sekarang pakai motor. Bawa jamu? Oh, yang jamu. Dulu digendong, terus pakai motor. Dia pakai motor sekarang. Nah, yang digendong jamunya kan, bukan motornya kan? Oke. Nah, jadi kita ada ritual, kita minum jamu. Kita minum jamu. Ini alasan ya. Anak-anak. Lihat Bu Yuli sangat muda, ini alasannya ibu-ibu. Konsumsi yang herbal. Oke, terus. Nah, jadi kita minum jamu. Anak-anakku udah terbiasa dengan jamu-jamuan, capo-capoan, bahkan yang pahit-pahit pun mereka sudah terbiasa sih. Oke. Makanya kadang wah salut juga sih sama anakku gitu. Karena dari kecil tuh emang udah terbiasa. Jadi udah mereka kita minum jamu bareng. Tos minum, misalnya lomba-lombaan gitu kan. Biasa kan memang ada lah beberapa, mami pahit, mami ini gitu. Cuman ya udah kita tos, kita lomba-lombaan gitu. Ayo siapa yang duluan, nanti dapat hadiah apa gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ini lama-lama kalau dilihat lama-lama more to lifestyle Bu ya, si TCM ini ya? Iya, lebih ke lifestyle. Jadi kayak misalnya anakku itu kan udah mulai puber. Jadi mereka itu, jadi setiap seminggu 2 kali itu saya selalu kasih noto ginseng kan. Bahkan kalau misalnya saya lagi sibuk atau saya keluar kota, dia nagih sendiri, Mi hari ini belum noto ginseng nih. Ada absennya ya? Ada absennya gitu, Mi hari ini belum nih gitu. Karena saya kan bilang noto ginseng itu buat kamu cepet tingginya
lebih maksimal kayak gitu. Hmm. Jadi mereka itu memang sudah terbiasa. Kadang Sabtu itu kalau misalnya ada berhalangan si mbok jamunya ngelewat gitu kan, ngelewat, "Mami, kok hari ini nggak ada jamu ya?" Nah jadi mereka yang nagih sih sebenarnya kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya lagi lumayan udaranya nggak bagus, banyak teman-teman yang sakit di sekolah, "Mi bikinin lohanko dong," gitu. Oke, Jadi oke. kalau mereka bosen lohankonya dibikin kayak jelly kayak gitu, in a fun way lah gitu. Oh, ini menarik. In a fun way. Apakah ini TCM tapi pakai jelly gitu. apakah ini yang sebenarnya visi yang mau ibu bawa justru? Ada ke depannya. Wah, tapi harusnya dari yang tadi kita obrolin Mm-mm. sepanjang ini, saya melihat dengan apa produk yang ibu craft itu justru garis besar adalah simplified ya. Dari keribetan-keribetan yang memang dulu ibu rasain. Kedua, Iya, iya. menjaga tetap dengan sentuhan-sentuhan yang memang natural, alami, Iya, betul. yang halal, kayak gitu-gitu. Ruang Healing Alami.